Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Rezkin dari kelas 4203. Saya ingin membuat perancangan antena Yagi dengan frekuensi 600 MHz. Oke, langsung saja ke perancangannya. Kita di sini melakukan perancangan dengan software CST Studio 2020. Oke, langsung aja. Jadi kita di sini buat file dulu, yang baru kita pilihnya yang microwave dan RF optical radio frekuensi. Yang RF. Kita pilih antena karena kita akan membuat antena. Kita pilih yang wire karena wire itu karakteristik dari antena Yagi. Kita pilih time domain, terus kita next. Kita pilih dimensinya cm, frekuensinya megahertz. Jadi ini yang diperhatikan cm sama megahertz karena kita melakukan perhitungannya dengan cm. Terus frekuensinya itu yaitu 500. Frekuensi minimum ya 500. Frekuensi maksimum itu 700 karena kita bakal mengambil frekuensi tengahnya. Monitornya kita checklist yang medan listrik, yang medan magnet, dan far field, yaitu medan jauh. Langsung aja next. Kita ini asal aja, namanya siapa, santuy. Antena Yagi. Oke guys, itu kita finish. Oh, udah eksis. Langsung. Kita buat lagi yang Yagi 1. Jadi saya akan upload video ini ke YouTube. Oke guys, not responding, maaf, laptop kentang guys. Jadi agak lama, kita tunggu aja. Maaf guys. Jadi di sini kita akan, setelah ini loadingnya selesai, kita akan membuat parameternya. Parameternya itu kita hitung. Udah kita hitung. Jadi parameternya itu dari WL. WL itu panjang gelombang. Kita kasih nilai WL-nya itu 3 dibagi 6 dikali 100. Nah, ini kita kenapa ada 100, karena kita dalam apanya ya, dalam satuannya cm. Kalau meter ya nggak perlu 100. Ini kita kali 100 buat jadi cm. Oke guys, kita deskripsinya panjang gelombang. Oke. Udah WL, kita reflektor. Kita lakukan parameter reflektor dengan variabel RL. Dengan nilainya itu 0,477 dikali WL. Itu tuh nama deskripsinya reflektor. Udah gitu kita buat variabel driven, tapi singkatannya DR aja, dengan nilai 0,451 dikali WL.
WL, dan itu namanya adalah driven. Udah driven, kita buat variabel lagi, yaitu DI dengan nilai dengan nilai 0,442 dikali WL dengan deskripsinya DI itu direktor. Terus sudah direktor, kita akan menghitung radiusnya. Radiusnya itu kita nilai 0,0005 dikali WL. Radiusnya. Ini deskripsinya radius. Terus udah radius, kita buat G. G itu WL dibagi 200. Udah gitu kita kasih deskripsi, G itu adalah gap. Sudah itu kita kasih S. S itu 0,25 dikali WL. Dengan deskripsi S itu space atau jarak. Oke, jadi saya akan menjelaskan lagi kenapa kita itu. Pertama, WL adalah panjang gelombang dari sebuah antena. Terus karena kita akan membuat yaki, pasti kita akan mempunyai parameter-parameter ini dari reflektor, driven, direktor, radius sama gap. Terus sama space, jarak. Dari reflektor itu ya fungsinya kayak memantulkan gelombang yang tidak diinginkan ke depan lagi dipantulkan. Terus driven itu buat catu daya buat si kabelnya itu di catu daya driven. Terus direktor itu dia itu sebagai istilahnya semakin banyak direktor, bandwidth-nya itu semakin terpusatkan atau semakin kecil. Radiusnya ini dari sebuah silinder itu radiusnya berapa? Radiusnya di sini 0,25 dengan gap-nya itu gap antara dari driven itu kan dia punya gap. Gap-nya itu yaitu nilainya 0,25 untuk pemisah antara driven satu dengan driven yang lain, karena dia bentuknya seperti dipol, ada pisahnya. Terus S itu adalah space atau jarak. Jarak itu antar elemen. Jadi antar elemen itu dia punya jarak. Jaraknya itu 12,5. Jadi begitu guys. Begitu kita buat modeling. Modelingnya kita silinder. Pertama kita buat driven satu dulu. Orientasinya X, sumbu X. Kotak radiusnya R. Ya centernya 0. Ya centernya 0. Ininya min G per 2 dibagi min G per 2 dikurang DR per 2. Ininya dia itu harus aluminium bahannya. Berbahan harus aluminium. Kita tunggu. Lama sekali guys. Sorry. Nah, kita buat aluminium. Telur. Begitu kita preview. Jadi dia ada di sebelah kiri.
Udah gitu kita oke kan saja. Terus kita buat silinder lagi. Ribbon 2. Kita orientasinya X. Radiusnya R. X minnya G per 2. G per 2 plus DR per 2. Kita oke. Dan itu kita buat reflektor. Reflektornya itu kita orientasinya ke X. Radiusnya R. Kita Y centernya itu space. Karena kita akan dibuatnya di atas gitu. Jadi dia akan space-nya itu akan di atas sumbu Y. Terus ininya kita buat DR. Apa sih lupa saya. Reflektor itu RL. RL min RL per 2 RL per 2. Setelah itu kita oke saja. Ini previewnya ini dia menyatu. Ntar saya ngambil dulu. Satu lagi. Fisik. Ya, lupa. Jadi udah preview ya. Jadi preview kita oke saja. Ini reflektornya gambarnya. Space-nya itu terjadi di sini. RL per 2 ini min seperti ini. Oke. Kita buat sekarang direktor. Kenapa? Ngomong lagi. Kita buat direktor. Anjir lupa. Setelah itu kita buat direktor. Nah, direktornya itu maaf ya tadi lupa gitu headset. Jadi kita sekarang ke direktornya itu kita radiusnya tetap R dengan Y centernya itu min S karena kita kan ke bawah, si Y nya itu kita menuju ke sumbu S yang Y yang bawah, makanya kita min S. X minnya itu min DI per 2 dibagi DI per 2. Jadi kita preview dari bawah, kita okekan saja. Udah itu kita buat lagi direktor yang kedua. Kita tulis direktor yang kedua, direktor 2. Terus kita orientasinya X tetap. Outer radiusnya R. Y centernya min S karena kita akan di bawahnya direktor yang satu lagi. Makanya beri jarak min S kurangi S. Jadi dia akan ada di bawah si direktor yang satu. X minnya tetap min DR per 2. Ini juga min DR per 2 per min, tapi DR. Terus aluminiumnya udah, aluminium kita preview lagi. Kita lihat ke bawah apakah ada. Nah, ada kan. Ada, kita oke kan saja.
Terus satu lagi kita buat modeling lagi, silinder lagi, kita buat lagi di rektor 3. Arah orientasinya tetap X, outer radiusnya tetap R, sama dengan rumus yang sama. Tapi ini yang berbeda, min S, min S, min S, karena kita akan berada di jarak yang ketiga kalinya dari direktor. Jadi ini di bawahnya direktor 2. Kita X minnya min DR per 2. Bukan DR tapi DI per 2. Terus ininya DI per 2. Kita preview lagi buat lihat. Oke, ternyata benar. Terus kita langsung okekan saja. Udah, ini kita bakal masang ini apa ya, catu daya istilahnya. Kita home aja, kita pasang port gitu. Kita home aja, modeling, kita pilih pick point. Pick pointnya itu yang pick circle center, karena kita akan mengambil yang centernya atau yang tengah. Kita klik ini, klik 2 kali. Terus kita satu lagi, jangan lupa yang ini 2 kali. Terus kita lihat, nah udah gitu kita masuk ke simulasi, kita discrete port untuk tersambung, kita okekan saja. Mantap kan teman-teman? Gampang sekali belajar CSD itu. Tinggal ada parameter, kita tinggal masukkan nilai-nilai saja. Udah, ini kita bakal lihat simulasinya. Langsung aja setup solver. Gak perlu banyak astagfirullah, gak perlu banyak omong maksudnya. Jadi kita langsung aja ke sini. Ininya normalize fixed impedance 50 ohm. Kita langsung start aja. Maaf aja kalau lama ya. Aku ada salah satu juga. Kenapa? Oke guys, jadi ini apa ya, hasil simulasinya, karena tadi lama jadi saya skip aja supaya lebih cepat. Ini hasil simulasinya, kita langsung aja lihat S parameternya. S parameternya kita lihat dia masih di sini. Kita harus optim supaya ngegeser. Terus cara optimnya bisa kita tahu dengan nilai minimnya berapa. Nilai minimumnya itu yaitu tulis di variabelnya OP atau optim, nilai minimum dibagi nilai frekuensi kita. Itu rumusnya 570,8 dibagi 600. Berat, ini optim. Jadi kita langsung aja masukin ke sini. Dikali ya? Dikali WL ya? Oh. Dikali OP ya kan? Iya. Jadi kita kali dulu dengan optim dari reflektor sampai apa ya, reflektor sampai direktor. Ini driftnya kita kali juga, kali OP. Ini juga kita kali OP.
gitu kita lihat ke komponennya. Kita F7 supaya update. Di update. Jadi kita tinggal setup solve lagi atau start simulation lah langsung. Jadi kita melakukan simulasi lagi, kita rendering lagi. Kita tunggu sampai selesai. Oke guys, dan ini hasil final simulasinya atau simulasinya udah selesai renderingnya. Jadi kita lihat lagi S parameter lagi, kita lihat minimum marker 43. Jadi nilai nilai optimnya itu kita mendapatkan min 43,169. Ini terlampau keren sekali menurut aku, atau bagus lah, karena semakin kecil return loss maka semakin bagus pula, karena return loss itu adalah ini daya yang hilang pada saat pentransmisian itu. Jadi daya yang hilang itu harus minus kan, makanya semakin minus atau semakin kecil maka semakin bagus dong, daya yang hilangnya semakin kecil gitu, makanya semakin kecilnya nilai return loss atau min 43 maka dia semakin bagus. Tapi kalau udah min 9, min 8 itu jelek, karena aturannya itu minimal nilainya itu min 10-an lah. Terus kita masuk ke VSWR. VSWR itu apa? Voltage standing wave ratio, di mana tegangan berdiri. Kenapa bisa tegangan berdiri? Karena adanya ini ketidakmatchingan impedensi, adanya gelombang patul yang diakibatkan tidak matchingnya suatu saluran transmisi. Kita lihat PSWR-nya. Nah, PSWR-nya itu kita lihat mana ya 600. Yang 600 itu PSWR yang sudah dioptim itu nilai PSWR-nya 1,340. Ini bagus karena sudah memenuhi standarisasi. Karena dari standarisasinya itu maksimal itu PSWR itu sama dengan 2. Dan idealnya itu sama dengan 1. Ini masuk ke dalam masih istilahnya dia itu masuk dalam standarisasi PSWR yang ditentukan. Terus kita masuk ke far field. Kita masuk ke dalam, udah di far field kita expand. Kita masuk ke dalam frekuensi yang 600. Si antena ini dia itu masuk ke dalam pola radiasi ini pola radiasinya direksional, di mana dia akan fokus pada satu arah. Nah dia bakal yang merah itu nilainya 10 dB. Jadi powernya yang merah itu 10 dB, yang ini itu kecil. Ini yang merah 10 dBi. Jadi kita lihat polarisasi ya. Lihat polarisasinya. Nah, polarisasinya dia itu seperti ini. Ini adalah bentuk grafiknya dari pola radiasi, terus aksi rasionya. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.